Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Pak Iman untuk melanjutkan pembelajaran kitab pendidikan agama Islam. Untuk pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang memahami makna kandungan dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang pesan atau sikap yang mencerminkan sikap kita memahami makna dari Quran surat At-Tin ini. Makna kandungan surat At-Tin ayat pertama. Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin adalah buah yang enak dan lemah lembut serta cepat dicerna. Ia memiliki banyak manfaat, di antaranya memperhalus fisik, mengencangkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat yang kedua, demi Gunung Sinai. Gunung Sinai yang terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung Sinai setinggi 2.285 meter. Ia juga dikenal dengan nama Jabal Musa, gunungnya Nabi Musa. Karena di tempat ini, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Dan ayat yang ketiga, demi negeri yang aman. Kota yang aman yang dimaksud adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasuki terjaga keamanannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad. Ayat keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia adalah sebaik-baik bentuk. Proses kejadiannya manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lainnya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia akan turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal, pikiran, supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ayat yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun kita manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sempurna, akan tetapi dapat diturunkan derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilaku kita apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kelebihan manusia daripada makhluk yang lain adalah yang pertama dalam hal bertutur kata. Manusia bertutur kata harus lemah lembut, sopan santun terhadap guru, orang tua, dan kerabatnya. Yang kedua, dalam berpakaian, manusia menutup aurat dan memilih mode dan warna serasi dan yang disenangi. Yang ketiga, dalam makan dan minum, manusia mengkonsumsi makan dan minuman yang halal dan bergizi sesuai dengan selera. Yang keempat, bergaul sesama teman. Manusia berkumpul dan bersilaturahmi sesama teman dengan baik dan tidak saling menyakiti. Dan yang kelima, menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang diperbolehkan oleh agama. Ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Contoh perbuatan amal soleh. Yang pertama, beribadah kepada Allah, sholat,
berpuasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, gemar bersedekah, dan yang terakhir, ikhlas dalam menolong antar sesama. Ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya, dan hati nurani untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat, agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam perbuatan dosa dan kehinaan. Ayat ke-8. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur seluruh urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tidak ada perbuatan walau sekecil atom pun yang tidak mendapat balasan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya. Untuk lebih jelas dan lebih memahami makna kandungan surat At-Tin ayat 1-8, Anda bisa membaca kembali modul yang sudah Pak Iman bagikan di minggu pertama kita belajar agama. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan surat At-Tin. Yang pertama, membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Yang kelima, berhati-hati dalam berbuat sesuatu karena Allah pasti membalasnya. Yang keenam, beriman kepada hari akhir dan meyakini bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Demikian apa yang dapat Pak Iman sampaikan dalam pertemuan kali ini. Selanjutnya, Anda bisa membaca latihan soal di bawah ini. Ada 5 soal. Silakan dikerjakan di dalam buku PAI dan hasilnya silakan difoto dan dikirimkan ke folder atau di Google Classroom atau ke nomor WA-nya Pak Iman. Demikian. Terima kasih. Jangan lupa menjaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.